Kalian sadar gak sih gedung-gedung peninggalan Belanda di Indonesia itu kokohnya nggak ada obat? Udah berdiri ratusan tahun, melewati perang, gempa bumi, sampai cuaca tropis yang ekstrim, tapi dindingnya tetap tegak berdiri tanpa retak sedikit pun. Padahal tahu nggak, mayoritas bangunan-bangunan ini dibangun di era ketika semen modern atau semen Portland belum masuk atau belum populer di Indonesia. Lantas, kalau nggak pakai semen modern yang kita kenal sekarang, lalu apa rahasianya? Kenapa bangunan mereka bisa setebal dan sekuat itu? Yuk kita bongkar rahasia konstruksi ajaib para arsitek kolonial. Rahasia pertama ada pada racikan perekat dindingnya. Karena zaman dulu semen instan itu belum ada, orang-orang Belanda mengadaptasi teknologi kuno dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal, yaitu spesi kapur atau campuran limestone. Bahan utamanya adalah kapur alam yang dibakar, lalu dicampur dengan pasir silika dan kadang ditambah tumbukan bata merah halus atau batu bata yang dihancurkan serta tetes tebu. Semen teman-teman. Enggak, bisa dibuktikan itu kapur kok. Kapur sama tetes tebu. Nih Tidak ada teman-teman. anunya kok. Orang keropos itu sebetulnya Mas, cuma ya itu. Tapi Pak Nur ya, kan keropos ini. Tuh. Nah, campuran kapur ini punya sifat unik. Proses pengerasannya memakan waktu yang lama karena menyerap karbon dioksida dari udara secara perlahan, dan efeknya semakin tua umur bangunan, dindingnya justru bakal semakin mengeras menjadi batu-batuan padat. Makanya makin berumur, gedung Belanda malah makin kokoh. Rahasia kedua adalah sistem strukturnya. Bangunan zaman sekarang biasanya bertumpu pada tiang-tiang beton bertulang atau yang biasa dikenal dengan kolom. Jadi kalau tiangnya retak, rumahnya juga bisa roboh. Tapi gedung Belanda itu beda. Kebanyakan dari mereka menggunakan teknik dinding struktural atau load bearing wall. Artinya, dinding itulah yang bertugas menopang seluruh beban atap dan bangunan. Supaya kuat menahan beban tanpa tiang beton, arsitek Belanda bikin dinding yang super tebal, bisa mencapai 30-60 cm. Mereka menyusun batu bata berkualitas tinggi secara berlapis-lapis, bisa 2-3 lapis bata. Dinding tebal inilah yang bikin bangunan stabil, tahan gempa, dan bonusnya bikin bagian dalam ruangan jadi terasa dingin dan adem banget, meskipun di luar lagi panas terik. Lah, kalian sering dengar nggak mitos kalau bangunan Belanda pakai putih telur sebagai perekat? Faktanya, penggunaan bahan organik memang sering dipakai di dunia kuno. Tetapi, untuk bangunan skala besar Belanda di Indonesia, mereka lebih mengandalkan formula kimia alami dari kapur, air, dan zat aditif alami seperti tetes tebu atau getah tumbuhan tertentu untuk meningkatkan kelenturan adonan. Selain itu, disiplinnya juga luar biasa. Batu bata yang dipakai harus direndam air dulu sampai jenuh sebelum dipasang. Tujuannya supaya bata nggak menyerap air dari adonan kapur, sehingga proses pengeringan dinding terjadi secara sempurna dan merata. Nggak ada yang namanya kerja buru-buru atau korupsi spek material. Jadi, kokohnya bangunan Belanda itu bukan karena sihir, melainkan kombinasi cerdas antara racikan kapur alami yang mengeras seiring waktu, ketebalan dinding yang presisi, dan kualitas material yang tanpa kompromi. Terbukti kan, teknologi tanpa semen modern pun bisa menciptakan karya yang abadi. Nah, kalau teman-teman pikir ini cuma teori arsitektur di atas kertas, mari kita buktikan. Kita lihat kenyataan di lapangan. Silahkan simak video petualang Kang Zen. Selamat menyaksikan, salam satu jiwa. Kita akan mengunjungi sebuah bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda berupa terowongan. Terowongan ya Pak Nur ya? Iya, terowongan jalur air. Oh, jalur air ya? Oh, berarti bukan jalurnya kereta Pak Nur ya? Jalur airnya. Jalur air, tapi memang benar peninggalan Belanda Pak Nur. Belanda. Wow, keren. Seperti apa teman-teman? Kita lihat yuk. Jadi aksesnya itu untuk menuju ke sana harus melalui ini kebun-kebun warga nih teman-teman. Beruntungnya saya itu ngajak orang yang tepat teman-teman. Beliau juga senang sejarah, juga pelaku sejarah ini teman-teman. Pak Nur, ini apa Pak Nur? Sumur warga.
Oh, Kalau air kering kan. oh ngambilnya di sini Pak Nur. Oh, ini dia teman-teman. Tapi depannya sudah direnovasi tahun 2001. 2001 direnovasi Pak Nur. Ya, Assalamualaikum. Ini dia terowongan air yang ada di wilayah Kali Baru Manis teman-teman. Wow, ini peninggalan Belanda ini. Jarang ada yang tahu nih teman-teman. nggak ada. Oh, Pak Nur. Ya. Berarti dulu ini dibuat apa ini Pak Nur? Untuk jalur air memang. Saluran air. Iya. Oh, cuman sekarang kok mati ya Pak Nur? Kan sudah masyarakat sudah berapa pipa yang dari Oh, hutan gitu. kan, jadi airnya enggak mengalir kalau musim kemarau begini. Biasanya kalau Contoh ini sudah diambil ini kan besar ini. oh iya. Jadi untuk ke masyarakat. Kalau dulu mandinya masyarakat di sini semua. Tempat mandinya warga Nyiuran, kesebutnya kan dari sini. Iya, Nyiuran, Pak Nur ya. Masyarakat sini kan mandinya ke sini. Wow, itu dia teman-teman. Nih, itu ada tanggal pembuatan tak Pak Nur? Apa itu? Bukan nomor anunya, nomor. Oh, nomor ya. Apa? Pembangunan. Bukan nomor apanya? Banyaknya bangunan yang Oh. dari Banyuwangi ke sini. Banyuwangi ke sini ya. Urutan Oh, jadi 155 di sini. oh 155. Oh, jadi ini yang baru. Yang baru. Kalau yang sebelah sana itu yang lama ya Pak Nur ya. Ini depannya aja direnovasi ini karena dulu longsor ini kan. Jadi Oh, iya, iya, ketutup. iya. Jadi direnovasi sama BPKA. Terus dibuatkan ya model-model yang begini. Kalau dulu enggak begini modelnya, sampai sini bangunannya dulu. Oh, sampai sini Pak Nur. Di sini. Pak Nur, ini kan ada saluran airnya. Ah. Terus airnya ini langsung dari mata air langsung. Jadi mata air. Oh, keren Mata teman-teman. air. Berapa paralon ini yang masuk ke lewat sini, yang melewati terowongan. Ini dari sini sekitar 400 meter. 400 meter ini ya panjangnya ya. Tidak, apa saluran air. Kalau panjangnya ini kurang lebih sekitar 80 meteran. Oh, itu 80 meter ini. Tidak sampai 100 meter. Kalau kita masuk ini bisa Pak Nur. Lewat mana tuh Pak Nur? Ke atas ya kayaknya ya. Nah, iya, kita melewati rel dulu, baru kita Oh. turun. Agak jauh juga Pak Nur ya. Agak jauh. Dua sebetulnya peninggalan Belanda di sini. Ada di situ tempat penampungan airnya. Cuma sisa tinggal puing-puingnya. Puingnya saja sudah Pak Nur ya. Dulu rencananya mungkin. Bangunan-bangunan tua ini bukan cuma soal tumpukan batu bata atau racikan kapur kuno. Dinding-dinding tebal yang masih berdiri tegak hari ini adalah saksi bisu dari jutaan pasang mata yang pernah hidup sebelum kita. Mereka menyimpan cerita tentang keringat para pekerja, pergulatan sejarah, dan waktu yang terus berjalan menggila zaman. Ketika semen modern bisa retak dan hancur dalam hitungan puluhan tahun, bangunan-bangunan ini berbisik kepada kita bahwa sesuatu yang dibangun dengan ketulusan, kesabaran, dan tanpa kompromi pada kualitas akan mampu melintasi ruang waktu. Mereka tidak dibangun untuk hari ini atau besok, tetapi mereka dibangun untuk keabadian. Sayang sekali teman-teman, kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang kendala ini agak dalam juga teman-teman. Untuk naik ke sana juga agak kesulitan. Batunya di sini besar-besar ya Pak Nur ya? Kan pernah terjadi banjir bandang dulu. Tahun berapa Pak Nur? Tahun sekitar tahun 80-an. 80-an. Berarti batu-batu ini Jadi alas gemitir? ya, kan pernah tersumbat dulu. Oh ini terowongan ini Pak Nur? Yang sebelah sana. Jadi air tergenang, jebol akhirnya banyak batu-batu yang ya kira tahun 80-an. Hampir bersamaan dengan meletusnya gunung apa? Yang terakhir, Gunung Agung di Gunung Agung ya di Bali ya? hampir bersamaan. Ya, kalau masyarakat dulu masyarakat sini ya di sini mandinya. Mandi ke sini nih ya Pak Nur ya? Nah, ini kan dalam. Pak Nur, sedikit mengenai ini karena ini memang apa peninggalan zaman Belanda dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Apakah ini juga horor Pak Nur? Masih horor. Sampai sekarang? Iya, Pak? sampai sekarang masih horor.
kejadian yang pernah ada di tempat ini sepengetahuan jenengan, kan orang asli di sini, apa Pak Nur? Ya kalau orang-orang baru misalnya anak kecil ya pulangnya langsung panas dingin. Bilang orang Madura kesambet. Sering terjadi. Sering Makanya terjadi. kalau anak-anak kecil kan dilarang. Oh, di anak kecil dilarang ke sini sama Pak Nur. Mungkin dari segi penampakan atau apa Pak Nur? Ya sering juga ada penampakan. Ada suara sering itu yang didengar masyarakat sini itu alunan apa? Alunan tabuhan seperti kendang, pokoknya Gamelan. lengkap gamelan gitu. Ya dari sini keluarnya suaranya. Ya teman-teman. Iya ya. Karena ini ada dua di sini teman-teman. Yang satu itu dipergunakan akses untuk kereta api, yang ini dipergunakan untuk akses saluran air. Saluran air. Betul. Dan tahun pembuatan sama. 1901. 1901. Oh, tahun pembuatannya sama, Sama. teman-teman. Oh, berarti dulu kerjanya dua ya Pak Nur ya? Dua lokasi. Dua. Kalau tidak salah di sini ada. Oh, sudah tidak ada sudah ditumbuhin ditumbuhin bambu. Dulu ada bekas campurannya orang Belanda untuk mengaduk campurannya untuk masang. Oh, Berupa kapur ternyata. ternyata pakai kapur. Asli kapur? Kapur sama sama pernah saya temukan apa? Bekuannya dulu itu endapannya tetes tebu. Jadi tidak ada semennya Pak Nur? Enggak, mereka itu pakai tetes tebu campuran untuk mengaduk kapurnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang sering terungkap sudah. Pertanyaan teman-teman, kenapa bangunan Belanda itu sangat kokoh? Ternyata bukan dari semen Pak Nur Bukan. ya. Nah, Bukan. dulu sempat ada di sini Pak Sempat Nur. ada. Ini sayangnya sudah ditumbuhi Ada bekas. Kenapa saya tahu kok ini tetes tebu? Iya. Karena sudah mengkristal. Bekas sisa tetesnya itu waktu dibangun sudah mengkristal. Nah maka timbullah seperti yang dicari kemarin batu akik, bulu macan, apa yang di Lumajang itu kan dari aliran pabrik gula. Dari tetes. Jadi mengendap, jadi mengkristal, jadi batu. kristal, ya betul Pak Nur. Pernah saya dapat di sini endapan tetesnya itu. Saya kira arang itu, ternyata bukan. Batu kristal Batu itu ya Pak Nur? kristalnya itu. Jadi dari tetes tebu. Yang memang nanti dibuatkan terowongan ini ya. Orang tempatnya satu kok sama kapurnya kok. Ada masih sisa kapurnya dulu di sini. Betul teman-teman. Nah, secara memang ini real nyata karena memang berdekatan tuh antara bangunan dengan tempatnya sangat. Iya, untuk Sayangnya udah ya Pak Nur ya. ya, ini apa? Ketutup bambu. Di sini dulu tempatnya. Ini Oh, di kan, bambu ini Pak Nur. nah, ini kan rata dulu ini. Nah, Oh. Jadi tempat mengaduk mereka mungkin Iya. banyak tumpukan kapur kok di situ. Siapa? Saya tanya kakek saya dulu kan. Iya. Kayak ini kok banyak tumpukan kapur begini, siapa yang oh dulu zaman Belanda. Untuk buat ini Ya, mungkin ya. Wah, kakek saya ini kan lahirnya tahun 889. 1889. 89. Wah. Pelaku sejarah ini. Iya, jadi kakek Pelaku saya itu sekitar umur 12 tahun sudah ikut kerja Rodi. Ya, Rodi itu. Beliau adalah cucu dari pelaku sejarah teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin. Amin. Wow, banyak sejarah yang kita ungkap di sini Pak Nur. Keren, luar biasa ini. Tangkan aja itu masih ada sekarang sisa patok bekas perbatasan antara tanah pajak sama PJK. Yang dekatnya Batu Lesung tadi. Iya, itu kan patok peninggalan Belanda. Oh, nanti kita lihat teman-teman. Monggo kita ke atas Pak Nur. Monggo. Tapi sumurnya kalau yang ini masih Difungsikan ini. difungsikan, ada airnya ya Pak Nur. Ada. Ini kedalaman berapa Pak Nur? Kita 8 meter. 8 meter. Ya. Oh, Ini resapan yang dari genangan air. genangan air ini. Oh. Masih dipakai 2 paralon. Oh, 2 paralon ya. Diangkat pakai sanyo ini. Ini yang apa? Rumah yang ini yang pakai. Oh, ini digali apa gimana Bang? Digali. Masyarakat Ya, gotong royong. gotong royong. Nah, itu dia teman-teman. Keren, luar biasa petualangan hari ini teman-teman. Kita banyak mengungkap sejarah yang tidak banyak orang tahu yang jelas. Nah, itu dia teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi petualangan kita, hal-hal menarik apa yang kita temukan di wilayah Alas Bumitir ini bersama narasumber saya. Beliau adalah Pak Nur, tokoh NU di wilayah Kalibaru Manis ini teman-teman. Dan ini masih juga peninggalan Belanda. Ini Oh. kan ada bekas patok. Oh, ini patoknya Pak Nur? Patok.
Ini patok perbatasan. Dulu kan di sini tanah apa namanya? HGO. Jadi setelah Belanda bilang kakek saya ini orang surat tanah yang di sini Iya. terbitnya tahun 1976. Surat tanah di Surat sini. tanah di sini. Hak milik sudah. Hak milik. Hak milik. Nah, dari awal kita kelolanya HGO. HGO ya. Usaha. Jadi patok perbatasan ini antara tanah sekarang tanah pajak, ini tanah PJK. Sudah. Oh, jadi ini perbatasannya ya Pak Nur ya? Iya. Ini terus sampai ke sana ada Pak Nur? Ada sekitar 100 meter. Nah, ini enggak ada yang berani. Istilahnya orang PJK sendiri kalau melewati ini enggak Iya, berani memang. betul. Nah, ini memang patok yang lama di zaman Belanda ini. 100 meter ada ini patok ini. Setiap 100 meter ya 100 Pak Nur. meter. Ini terus memanjang ke Terus, sana? iya, memanjang. Keren teman-teman. Ya, inilah sejarah dari yang harus kita ungkap teman-teman. Peninggalan-peninggalan yang memang untuk kita wariskan ke anak cucu kita nantinya ini. Ya, satu contoh ini buktinya bambu ini kan. Iya. Ya kan, kalau kemarin artinya 20-50 tahun yang lalu ditanam Sudah habis Pak Nur. Iya kan? Iya, betul. Satu dan kedua kalinya tidak mungkin bambu-bambu ini tumbuh di Iya, betul. tempatnya. Berarti kan duluan patok ini sama Iya. bambunya. Betul. Kan tidak mungkin Nggak setelah mungkin. ada betul. Ya, kita ada bambu, Bambu baru kita pasang patok. Enggak mungkin. Iya betul. Iya. Nah, masuk akal nih Pak Nur. Iya. Tuh dia teman-teman. Yang jelas ini juga nggak pakai semen teman-teman. Enggak, bisa dibuktikan itu kapur kok. Kapur sama tetes Iya. tebu. Nih Enggak ada teman-teman. anunya kok. Orang keropos itu sebetulnya, Mas. Cuma ya itu. Kuat tapi Pak Nur Ya, kan keropos ini. Tuh. Nah, Nih dia teman-teman. kapur kan? Nah ini kapur nih. Iya. Cuman agak kuat Agak kokoh nih, mengkristal. mengkristal ya Pak Nur Iya. ya. Campurannya airnya itu dulu itu bilang kakek itu ya tetes tebu itu Tetes yang tebu. dipakai untuk mengaduk campurannya. Karena mungkin tidak ada semen dulu Nggak ya. ada semen mungkin begitu. Nggak ada 3 roda Nggak Bang. ada kimia. Tadi kimianya Nggak betul. ada alami. Tapi anehnya kok bisa kokoh Bisa ya Pak Nur? kokoh. Ya mungkin apa ya? Kalau semen kan sekarang memang kekerasannya tapi kan gampang pecah. Tapi kalau Iya. yang ini kan walaupun digoyang kereta api enggak bakalan retak. Ya betul. Betul Pak Nur. Termasuk terowongannya itu kan. Terowongan itu pakai itu. Ya teman-teman. Oh. Ya ini. Terima kasih sudah menemani petualangan saya hari ini. Sampai jumpa di ruang rindu dan petualangan saya selanjutnya. Saya Kang Zain pamit undur diri. Rawatlah apa yang tersisa, karena dari sanalah kita tahu siapa kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.